Halo, selamat siang adik-adik. Kali ini kita akan belajar mengenai indera penglihatan atau yang disebut dengan mata. Nah, mata ini merupakan fotoreseptor, ya. Berarti dianya peka terhadap rangsangan cahaya, ya. Nah, mata ini ada bagian luar yaitu alis mata, kelopak mata, dan bulu mata, ya. Nah, bagian luar ini sering banget dikeluarkan di ulangan adik-adik SD, ya, kelas 5 kalau saya nggak salah, ya, yaitu fungsi-fungsinya. Jadi kalau alis mata, kalian tahu kan alis mata yang ini, ya. Nah, itu melindungi mata dari keringat yang ada di dahi supaya keringat itu tidak mengalir ke mata kita, ya. Kemudian ada yang namanya kelopak mata, ya. Nah, kelopak mata ini yang bisa menutup mata sehingga dia melindungi mata dari gangguan kotoran atau hewan, ya. Jadi kalau ada hewan kecil yang mencoba untuk masuk, tiba-tiba kelopak mata kita segera menutup, ya. Kemudian ada bulu mata juga, ya. Jadi ada bulu mata yang lentik, ada yang pendek, ada yang panjang, ya. Itu juga untuk mempercantik, ya. Nah, selain itu juga digunakan untuk menyaring intensitas cahaya sebelum masuk ke mata. Kemudian juga melindungi mata dari debu dan hewan kecil. Berarti ini fungsinya hampir sama seperti kelopak mata, ya. Nah, kemudian juga terdapat kelenjar yang menghasilkan lemak. Ya, gunanya adalah untuk mencegah supaya kelopak mata tidak lengket pada saat kita mengedipkan mata, ya. Oke. Nah, itulah bagian luar daripada mata. Kemudian di dalamnya, di bagian dalamnya itu terdapat kelenjar air mata. Nah, kelenjar air mata kalian tahu sendiri atau kelenjar lacrimalis, ya. Gunanya untuk apa? Pastinya untuk adik-adik kelas 5 SD, pastinya digunakan untuk melumasi mata, ya, supaya mata kita nggak kering. Jadi pas pada saat kita berkedip, kita berkedip itu kurang lebih, ya, minimal ya 12 kali dalam 1 menit. Nah, itu pas kita berkedip itu digunakan untuk melumasi mata kita oleh air mata, ya, tentunya, ya. Jadi mata kita tidak kering. Selain itu, gunanya air mata yang dihasilkan oleh kelenjar air mata itu adalah pertahanan tubuh karena air mata juga mengandung antibodi, ya. Kemudian menghaluskan penyimpangan pada permukaan bola mata. Jadi mengusir atau membersihkan debu-debu dari bola mata kita, ya. Kemudian mengantarkan oksigen dan zat gizi lainnya, ya. Kemudian mengurangi stres, ya. Karena apa? Karena ada yang namanya hormon adrenokortikotropin atau ACTH yang sangat berhubungan dengan stres, ya. Jadi kalau kita mengeluarkan air mata, maka kita mengeluarkan hormon tersebut. Karena itu kalau kita udah selesai menangis, sepertinya lebih lega, betul? Ya, itulah gunanya air mata yang dihasilkan oleh kelenjar air mata, ya. Kelenjar air mata terdapat di sudut mata kita, ya, bola mata kita. Nah, kemudian ada juga otot mata. Kalian bisa lihat nih, otot mata kita itu untuk melekatkan dan menjaga letak bola mata kita pada tengkorak wajah, ya. Kemudian dia menggerakkan bola mata ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, ya. Juga menggerakkan kelopak mata. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa otot mata, ya. Oke. Nah, yang paling dalam itu adalah bola mata. Nah, ini akan saya jelaskan di slide berikutnya, ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang namanya bola mata. Bagian inilah yang membuat kita bisa melihat, ya. Oke, nah bola mata itu berbentuk seperti kelereng, cuma agak lebih besar sedikit saja, ya. Diameternya kurang lebih sekitar 2,5 cm, ya. Kemudian beratnya kurang lebih sekitar 28 gram. Oke, jadi sangat ringan, ya. Nah, bola mata ini terdiri dari 3 lapis, ya. Jadi ada lapisan paling luar namanya sklera,
kemudian lapisan tengah yang namanya koroid atau selaput pembuluh darah, kemudian bagian paling dalam itu adalah retina atau selaput jala, ya. Oke. Nah, kita masuk dulu ke lapisan sklera. Di bagian depan lapisan sklera itu terdapat struktur yang transparan, ya. Itu yang disebut dengan kornea. Ini adalah bagian pertama yang dimasukin oleh cahaya, ya. Jadi dia transparan. Kalau kalian pengen melihatnya, itu adalah kalian lihat mata teman kalian yang bagian yang berwarna gelap, ya. Itu bagian depannya itu adalah bagian transparan, itu adalah kornea, ya. Nah, kornea ini dilindungi oleh sel laput yang namanya konjungtiva, ya. Oke, jadi ingat ini adalah bagian yang transparan yang pertama dimasuki oleh cahaya. Oke, kemudian kita masuk ke lapisan yang namanya koroid, ya. Nah, di lapisan ini banyak sekali terdapat pembuluh darah yang berguna untuk memberi nutrisi dan oksigen pada mata. Kemudian di bagian depan koroid itu terdapat yang namanya iris atau selaput pelangi, ya. Itu bagian yang berpigmen atau berwarna, ya. Jadi biasanya kita kalau orang Asia pigmennya banyak sehingga lebih gelap, ya. Jadi warna mata kita warna hitam, ya, atau lebih mendekat ke hitam. Tapi kalau orang ras Kaukasoid atau orang bule, ya, itu pigmennya kurang sehingga dia membentuk iris dengan warna biru. Oke. Nah, iris ini nanti bekerja sama dengan pupil untuk mengatur banyaknya intensitas cahaya yang masuk ke mata kita. Ya. Nah, di tengah-tengah iris itu terdapat lubang kecil, ya. Jadi kalau kalian mau lihat di tengah-tengah yang berwarna itu di mata teman kalian, kemudian seperti ada yang hitam sekali, itu sebenarnya itu adalah lubang, ya. Itu namanya pupil atau anak mata, ya. Inilah tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Jadi dari kornea nanti akan masuk ke pupil, ya. Nah, pupil ini tadi seperti saya sudah jelaskan, pupil dan iris itu bekerja sama mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Nah, pupil dalam keadaan terang dia akan berukuran 2 sampai 4 mm. Sedangkan kalau dalam keadaan gelap dia akan membesar. Ya, ini sering ditanyakan ya di ulangan adik-adik SMP maupun SMA, ya. Jadi dalam keadaan gelap dia akan membesar lubangnya. Jadi diameternya kurang lebih 4 sampai 8 mm. Ya. Oke. Untuk apa? Supaya lebih banyak cahaya yang sampai ke retina. Ya. Oke, nah kerja pupil ini kan dia bisa membesar dan mengecil, ya. Tergantung cahaya, ya. Nah, kerja pupil dikendalikan oleh yang namanya otot sphincter, ya. Itu untuk mengecilkan pupil di tempat yang terang. Kemudian otot dilator ini terdapat pada iris yang gunanya untuk melebarkan pupil di tempat yang gelap. Oke, ya. Jadi udah kornea masuk ke pupil. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke lensa, ini lensa ya. Ini lensa mata. Sebelum kita masuk ke lensa, di depan lensa ini ada cairan. Cairan mata, ya. Ya, itu namanya aqueous humor. Ya, jadi ingat di depan lensa itu ada cairan namanya aqueous humor, itu menjaga bola mata, menjaga bentuk bola mata dan memberi nutrisi bagi kornea dan lensa mata. Ya, kita masuk ke lensa. Setelah aqueous humor ada lensa mata. Nah, ini juga sering ditanyain untuk adik SD juga nih, ya. Pertanyaannya biasanya bagian mata yang mempunyai daya akomodasi. Itu pastilah lensa mata. Apa sih daya akomodasi?
kemampuan lensa mata untuk mencembung dan memipis, ya. Gunanya untuk memfokuskan cahaya supaya tepat jatuh pada retina. Oke, itulah yang namanya lensa mata, ya. Nah, kemudian di belakang lensa mata ini, di bagian yang luas ini ya, itu terdapat yang namanya cairan lagi, ya. Cairannya yang namanya vitreous humor, ya. Gunanya untuk menyokong struktur lensa mata dan bola mata secara keseluruhan, ya. Jadi ada cairan mata ini, cairannya kental dan transparan, jadi kurang lebih seperti jelly, ya. Oke. Nah, nanti cahaya akan masuk melalui cairan vitreous humor ini, terus nanti dia akan menuju ke retina, ya. Nah, ini lapisan terakhir kan retina, ya. Oke. Nah, retina ini terdapatlah sel-sel penglihatan, yaitu terdiri dari dua, yaitu sel kerucut dan sel batang. Jadi cahaya harus tepat jatuh di retina ini, ya. Nah, di bagian yang namanya fovea, ya, fovea itu atau disebut juga dengan bintik kuning, ya, itu terdapat banyak sekali yang namanya sel kerucut. Nah, sel kerucut ini digunakan untuk melihat warna, ya. Jadi warna pada kita sendiri mata kita mampu melihat 10 juta warna, ya, karena adanya sel kerucut yang terdapat pada fovea tadi, ya. Jadi kalau cahaya jatuh di fovea, maka penglihatan kita akan sangat jelas, ya. Kemudian ingat di lapisan kedua ini, di bagian belakang koroid lapisan kedua, itu ditembus oleh sel saraf optik atau saraf kranial nomor 2, ya, sehingga semua pesan disampaikan ke otak melalui sel saraf optik atau saraf kranial nomor 2 tadi, ya. Jadi itulah bola mata kita, ya, dan kita harus jaga ini karena sangat penting bagi tubuh kita, ya. Cara menjaganya adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A, kemudian jangan membaca di tempat yang gelap atau membaca terlalu dekat, itu akan merusak mata kita, ya. Oke, sampai di sini dulu mengenai mata, ya. Semoga bermanfaat untuk kalian.